ada segini, ada lagi sih sebenarnya di atas beberapa di kamar, cuman ini yang kayak baru-baru aku persiapkan. Salah satunya ya pasti stroller, ya itu wajib banget kayaknya kalau untuk newborn. Ini strollernya juga multifungsi, ada yang buat infront carrier-nya juga, jadi kayak babynya bisa dibawa-bawa juga sama kita, simple. Terus juga strollernya aku carinya yang simple dan yang warna-warnanya warna-warna netral gitu kan. Terus juga ada ini baby swing gitu loh, jadi kayak babynya kalau misalnya lagi di ruang TV kayak gini bisa nonton bareng sama kita gitu kan, bisa dianya sambil nyantai di sini. Terus ada apa ya, ada ini car seat. Car seat tuh juga sebenarnya penting-penting nggak penting sih. Ini tuh penting-penting nggak penting karena eh kan kalau misalnya masih newborn atau bayi pastinya jarang dibawa kemana-mana sebenarnya, tapi karena aku anaknya mobile banget, jadi yang kayak emang doyan jalan, kayaknya dari pas bayi itu pasti udah ngajak anak jalan gak sih. Jadi ya udah aku udah prepare car seat aja dari sekarang. Terus ada kasurnya juga. Ini kasur, ini yang gede-gede dulu ya, aku kasih tahu karena eh, yang penting-pentingnya ini kasurnya. Kenapa milihnya kok yang ini gitu, nggak yang kokoh aja, supaya simple. Jadi kalau ini udah simple, ringan. Terus nanti kalau misalnya aku traveling atau mau bawa babynya ke Bandung, ke rumah mama, atau misalnya mau dibawa kemana-mana, gampang gitu, bawahnya bisa bawa sama si baby boxnya gitu. Nah, saya sih paling kayak gini-gini ya. Nah ini juga aku udah siapin sih sebenarnya, karena kata dokter itu HPL-nya kan kalau dari USG di awal September, tapi karena ini kembar jadi otomatis tuh maju. Nah kata dokter kemungkinan besar tuh maju bisa 2 sampai 3 minggu. Jadi udah aku udah persiapin buat ke rumah sakit. Ini udah siap-siap, tinggal masukin ke koper doang. Ini untuk perlengkapan ininya sih, kayak ini pampers dan lain-lain lah ya, nggak perlu aku liatin. Terus ini baju-baju babynya, karena kembar jadi semuanya serba dua. Nih lucu-lucu banget tuh, nggak kuat banget pas belanja keperluan bayi kemarin. Salah satu bajunya udah ada slayernya juga, udah di matching-matchingin sama aku tuh. Ini udah dicuci juga, jadi karena buat dipakai sama newborn kan takutnya dia masih sensitif ya kulitnya, jadi otomatis ya kita aja yang udah dewasa kalau beli baju pasti kita cuci dulu, apalagi buat mereka itu harus benar-benar steril banget sih. Nih baju-bajunya udah aku matchingin sama si slayer-slayernya. Terus juga apa lagi ya, yang excited sih itu sih paling. Terus ya ini udah aku siapin yang buat dibawa nanti ke rumah sakit. Ini baju-bajunya udah aku matching-matchingin juga sama yang buat babynya, sampai ke sarung tangannya juga aku bawa. Terus ini perlengkapan abis mandinya juga udah aku bawain. Pokoknya nanti tinggal masukin ke koper deh, udah semuanya udah dibawa. Untuk akunya juga sendiri udah prepare juga. Terus ya bantal bayi udah prepare, ini masih divakum. Udah sih, cuman ya yang seperti kalian lihat ini rumah penuh banget karena ya karena bayinya baby twins, jadi semua tuh harus beli serba double. Selain over budget, jadi over barang-barang juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan happy ya nyambut kedatangan si baby. Jadi apapun ya udah dilakuin aja, Bismillah aja, rezekinya kan pasti ada aja. Tuh. Dan pada saja mungkin saat memilih barang apa sih Kak untuk beli? Paling excited sih pastinya beli perintilan-perintilan itu ya, kayak beli baju tuh. Aku udah dari 6 bulanan udah mulai nyicil tuh, padahal kan pada banyak yang bilang Kak Mali beli barang sebelum 7 bulan gitu-gitulah, banyak yang ngomong. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak baju bayi gemes-gemes banget kan. Jadi udah aku dari 6 bulan tuh udah nyicil beli baju-baju bayi, dan sekali beli tuh ya udah dua nggak berasa aja kan, tahu-tahu. Terus udah gitu ini juga ada beberapa yang kayak aku beli bantal buat tummy time. Jadi sekarang tuh emang macam-macam banget ya peralatan bayi, sampai buat iya lucu-lucu. Jadi kayak buat tummy time aja ada bantalnya sendiri. Ya udah siapin kayak dot-dotnya juga karena kan kembar. Jadi aku takutnya nggak mungkin dong kayak bisa direct langsung dua-duanya, takutnya nggak bisa gitu. Jadi aku prepare aja kayak si dot sama si
pompa asinya gitu aku beli yang manual dulu gitu, nyobain dulu. Udah sih paling yang kayak gini-gini aja, cuman emang kalau misalnya excited pastinya semua orang kayaknya seneng gak sih ngelihat baju bayi tuh gemes kan gitu. Jadi excited tuh pas lagi belanja baju bayi sih, itu bener-bener kalap yang kita lupa gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bayi cepet banget ya gedenya. Kayak aku aja banyak beli baju usianya itu pasti dari 1 sampai 3 bulan. Jadi bukan beli yang newborn, aku belinya yang 1 sampai 3 bulan, terus beli lagi ada yang 3 sampai 6 bulan, sampai bahkan yang 1 tahun aku udah beli gitu. Saking lucunya kayak gitu sih. Ini baru beli kemarin Kak. Cut dulu aja kali ya, mau wawancara biar duduk. Oh, ya. Soalnya wawancara udah dulu. ngos-ngosan ya. Iya, udah ditulis nih. Yang pasti ya happy banget ya, dikasih pertama kali tahu dikasih kembar aja tuh happy-nya bukan main ya. Terus apalagi sekarang ternyata nggak kerasa udah jalan 8 bulan lebih hamilnya, berarti sebentar lagi bisa ketemu sama si baby. Ya pastinya seneng banget sih, seseneng itu, susah ngungkapinnya, yang pasti seneng banget. Mulai yang prepare yang tadi Kak, beli barang-barang itu tuh baru kemarin banget atau udah dari jauh hari? Kalau prepare yang perintilan kecil-kecil kayak baju, sepatu bayi, terus apa ya, yang kecil-kecilan gitu, udah aku prepare tuh dari 6 sampai 7 bulan tuh udah mulai beli-beli, nyicil-nyicil gitu. Kalau yang besar-besar kayak gini, ini baru pas masuk 8 bulan baru mulai nih. Karena emang nyarinya kan kalau yang besar-besar gini harus detail banget ya, hati-hati banget. Terus juga karena kembar, pengennya yang emang simple tapi bisa dipakai sama dua-duanya langsung gitu. Jadi ya agak picky pastinya. Jadi baru dapetnya ya pas udah masuk 8 bulan. Ini kan infonya kalau dari sana sendiri lagi di luar kota juga. Berarti beli ini kemarin sendiri apa gimana, ditemenin juga atau gimana? Ditemenin sih, lebih tepatnya meskipun jauh tuh kita tetap komunikasi kan. Jadi aku pasti nanya, kamu maunya warna apa, kamu maunya modelnya kayak gimana, kamu maunya, jadi tetap ada komunikasinya gitu. Jadi tetap pilihannya bukan pilihan salah satu, tapi kita sama-sama diskusi untuk milih mau yang kayak gimana gitu. Pikiran untuk mungkin ke RS itu dalam minggu ini atau Nah itu jadwalnya? dia, masih aku pikirkan. Jadi kalau secara check up terakhir semuanya masih aman, masih sehat. Babynya juga alhamdulillah sehat, berat badannya semuanya normal. Terus untuk akunya pribadi juga sehat, air ketuban semua sehat. Sebenarnya bisa aja kalau sesuai HPL kan di tanggal 2 atau 3 September ya, awal September. Bisa aja sebenarnya nunggu HPL itu gitu, prepare-nya jadi nanti aja gitu, karena kan masih ada sebulan lagi. Cuman dikarenakan kembar, jadi si perut ibunya kan pasti lebih besar daripada kalau kita hamil cuma satu. Yang dikhawatirkan sama dokter itu, ibunya udah nggak kuat untuk nahan beban si perutnya itu. Ada sebutannya aku lupa, kemarin dokter sempat ngomongin. Akhirnya dokter tuh nyaranin kalau bisa maju aja deh gitu, lahirannya sekitar 2 sampai 3 minggu. Toh juga kan kemungkinan besar aku akan sesar karena salah satu bayinya tuh miring. Jadi satu udah bener-bener masuk rahim, satunya lagi tuh miring gitu posisinya. Jadi dokter nggak berani ngambil resiko untuk normal. Jadi bisa aja sebenarnya kalau aku mau lahiran di pertengahan Agustus tuh udah bisa sebenarnya. Cuman aku pengennya masih nyesuaiin sama HPL karena HPL-nya persis sama ulang tahun suami aku gitu. Jadi biar ulang tahunnya bisa barengan, lucu. Nah, berarti dari Kak sendiri nih, maksudnya kan baby ini kan jadi hal yang baru nih kayak daripada sebelumnya yang sendiri apa yang kalian berdua gitu. Ada ketakutan sendiri nggak sih Kak? Ketakutan untuk apa? Maksudnya kalau menyambut mungkin yang Oh. baby kan karena katanya ada banyak mungkin dan Iya, sebagainya. ya pasti sih kalau kayak gitu. Kayaknya nggak usah hamil kembar satu aja, pasti semua yang hamil atau calon ibu tuh pasti worry ya, ada rasa takut, ada rasa aduh nanti kalau anak gue gini gimana, ini gimana, pasti apalagi kembar ya, semuanya serba double, ngurusinnya double. Kan juga aku kalau misalnya emang bener-bener sanggup ngurus sendiri, kalau sekarang kan masih gaya ya kalau ditanya sama orang tua, kamu yakin ngurus sendiri? Yakin gitu, padahal belum tahu kayak gimana rasanya ngurus bayi kan. Ternyata kan banyak yang bilang susah-susah gampang gitu kan. Ya pasti ada ketakutan-ketakutan tersendiri, cuman ya kalau misalnya belum dijalanin belum tahu juga apa yang akan terjadi. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Cuman tetap aku banyak belajar ya ilmu parenting terus segala macam tuh dari sekarang udah mulai banyak-banyak cari tahu juga supaya nggak salah nanti. Kak sempet nanya ke mama nggak sih cara ngurus bayi gimana, gendong gitu? Kalau nanya kayak secara personal sekarang gimana,
Enggak sih, karena sebenarnya aku dari zaman SMP, SMA tuh kan ponakan aku lumayan deket sama aku ya. Itu dari mereka lahir dari kecil tuh aku udah sering kayak bantuin kakak aku ngurusin, kayak gendong, bersihin apa segala macam tuh aku udah suka kayak emang suka anak kecil kan, suka bayi, jadi kadang suka bantuin gitu. Cuman emang gimana ya kalau ngelihat bayi baru lahir tuh takut. Apalagi yang masih merah baru yang kayak seminggu pertama atau sebulan pertama tuh aku takut. Kalau misalnya jenguk teman lahiran aja tuh nggak berani megang. Apalagi anak sendiri ya. Kalau anak sendiri kayak kita lebih takut deh kayaknya. Jadi emang bukan masalah nanya ke orang tua caranya sih, lebih kayak harus nyiapin mental aja sih supaya berani gitu. Sama aku kemarin udah bilang sama suamiku juga, kayaknya untuk sebulan pertama aku nggak kuat deh kalau harus ngurus sendiri. Maksudnya bukan nggak kuat dalam arti gimana, tapi kayaknya takut salah gitu kan. Jadi aku minta sama dia, kayaknya aku mau manggil bidan aja dia buat nemenin aku di rumah gitu. Kalau bidan kan lebih paham ya semuanya gitu. Terus kayak katanya kalau bayi baru lahir kan takut suka kembung lah, inilah apalah. Kalau bidan kan pasti paham itu. Jadi aku bilang sama suamiku, ya udah, jadi nanti sebulan pertama kita coba biar bidan tuh bantuin aku dulu gitu. Untuk nama sendiri udah ada? Kalau nama sebenarnya ada dari 5 bulan 5 bulan hamil tuh sebenarnya udah ada sih nama, udah disiapin. Cuman sampai sekarang belum bisa di-spill, sama ya masih kita gonta-ganti penyusunan namanya, sama masih kadang dirubah-rubah juga, masih bingung sih. Cuman ada lah nama yang emang sama si suamiku ini udah dijadiin logo tersendiri sama dia. Baby twinnya ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki dua-duanya alhamdulillah. Jadi emang awalnya tuh kita kira nggak identik karena mikirnya nggak punya turunan kembar gitu kan. Jadi wah asik nih cewek cowok karena kan nggak punya turunan kembar, karena dokter juga bilangnya nggak harus punya turunan genetik untuk bisa punya anak bayi, untuk punya bayi kembar sekarang gitu, banyak faktor lain gitu. Wah berarti bisa cewek cowok nih gitu kirain. Ternyata pas udah dijalanin, dicek lagi sama dokter, ini mah identik kayak gitu. Terus kita selidikin lagi ke keluarga, oh ternyata suamiku ada turunan kembar, jadi ya udah, jadi cowok-cowok deh. Alhamdulillah nggak apa-apa, sama aja. Di usia kandungan sekarang mungkin yang lebih dirasain itu apa sih Kak? Makin besar makin engap ya, makin capek. Kayak ngomong 5 kata aja capek banget. Terus apa ya? Udah makin capek, udah mulai sakit-sakit pinggang, sakit badan. Terus kan dia mungkin tenaganya mulai kenceng sama badannya udah mulai besar ya. Jadi setiap pergerakannya dia tuh kok kita udah kayak kencang banget gitu, udah berasa banget. Udah sih paling kayak gitu aja ya, sakit badan, ngap sih yang paling berasa. Aku kan anaknya kalau ngomong tuh cepet terus doyan ngoceh ya. Ini sekarang tuh capek banget kalau ngomong gitu. Sebenarnya mereka akan ditemenin sama suami atau Apanya lahiran? Haruslah, enak aja dia sendiri. Masa nggak ditemenin? Ini aja tuh sebenarnya dia juga ninggalin aku jauh, kan dia lagi di Aceh ya. Dia ninggalin tuh sebenarnya dia juga worry, dia bilang tahan-tahan ya, tunggu aku pulang dulu, jangan nih, karena aku udah ngeluh capek terus kan, terus udah gitu tidur sendiri. Nah tidur tuh udah susah, kayak ya mau ngadep sini susah, sini susah, telentang nggak bisa gitu kan. Terus apa dikit ngap, apa dikit sesek, terus aku punya asam lambung, ditambah lagi kalau misalnya hamil kan emang katanya asam lambung meningkat, jadi ya bayangin aja 2 kali lipat gitu kan. Jadi suami aku juga kadang sabar-sabar ya, ditahan-tahan, jangan lahiran dulu gitu kata dia. Kalau aku udah mulai ngeluh, aduh sakit, aduh capek, aduh ini, tahan-tahan dulu, tahan, aku bentar lagi pulang gitu, tungguin dulu gitu. Ya mudah-mudahan kuat sih sampai dia datang, terutama sampai nanti dia ulang tahun, jadi biar sesuai dengan hitungan kita, HPL, supaya bisa bareng sama dia nanti gitu. Kak, ini kan barang-barang lengkap, bagus-bagus juga. Nyiapin budget berapa puluh juta sih buat baby twins nih? Aduh, alhamdulillah rezeki anak aku mah ada aja. Jadi nggak usah dipikir-pikir budget. Aku tuh ngerasa hamil ini tuh anak aku rezekinya alhamdulillah bagus banget, alhamdulillah banget. Jadi untuk ini sendiri nggak perlu yang kayak nyiapin, ya ini harus nyiapin ini berapa budgetnya, nggak usah, ntar ada sendiri lah, rezeki anak tuh ada sendiri kok, aku ngerasain banget. Paling yang harus disiapin apa? Biaya lahiran. Karena ternyata aku baru tahu kembar sama satu tuh biaya lahirannya emang kalau kembar ada tambahannya gitu loh. Kemarin aku sempat mikir apa karena kembar jadi 2 kali lipat ya, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol nggak 2 kali lipat, cuma 1,5 kali gitu kan. Ya lumayan juga tetap gitu.
ya paling itu aja sih. Tapi percayalah rezekinya ada aja. Kenapa aku dikasih 2, mungkin ya udah disiapin juga rezeki yang lebih besar juga mudah-mudahan gitu. Berarti sejauh ini udah nggak ngambil job lagi ya kayak? Job itu terakhir aku ambil pas sampai 3 bulan hamil. Karena 3 bulan hamil kan aku masih baru naik 1-2 kilo ya. Jadi masih badannya nggak terlalu kelihatan. Terus juga itu masih ada kontrak untuk syuting Ramadan. Jadi mau nggak mau nggak bisa ditinggalin. Abis itu ya udah stop. Aku nggak syuting. Jadi udah stay di sini. Kebetulan itu juga kan syutingnya waktu itu di luar kota tuh selama 4-5 bulan. Jadi emang udah nggak bisa tiba-tiba putus di tengah jalan, nggak mungkin banget lah, itu namanya mutusin kontrak sepihak kan. Jadi ya udah aku tahan-tahan aja di sana sampai udah masuk 3 bulan baru balik ke Jakarta, terus udah stop sampai hari ini karena mau syuting juga. Jangan kan syuting ya, ini ngomong gini aja tuh capek, apalagi harus baca skenario, ngomong, terus juga sekarang jadi pelupa, nggak tahu kenapa tuh semenjak hamil jadi pelupa. Jadi kayaknya kalau untuk syuting ntar dulu deh, nggak bisa. Tapi dari kakak sendiri ada prepare tersendiri nggak sih menuju lahiran, mungkin kayak olahraga kan biasanya ada tuh ibu hamil Oh, apa gitu. itu sempat ikut sih pas bulan-bulan ke-5 kan 6 beberapa kali. Terus juga aku sampai beli gimbal juga buat di rumah sendiri kan. Terus cuman gimana ya, oh sama kalau misalnya untuk tadinya sebelum hamil tuh aku suka yoga, suka pilates gitu-gitu. Cuma sekarang tuh kan karena kayak nunduk apa capek ya, jadi aku lebih suka berenang. Karena kebetulan di komplek rumahku tuh ada kolam renang umum tapi bersih gitu kan, bisa dipakai. Kadang aku kalau misalnya lagi ada teman atau ada suami, itu aku ajak mereka berenang. Jadi kayak kita berenang gitu, nanti berenang kayak 10 kali bolak-balik udah gitu. Udah yang penting kayak gerak aja. Jadi sekarang lebih sukanya berenang sih, udah gitu nggak gerah kan kalau berenang. Kayak jadi impian Trina juga nggak sih yang akhirnya kamu juga kan mau ulang tahun juga gitu, jadi kado spesial juga nggak sih baby itu? Kayaknya kalau buat suami aku ini pasti, kalau emang bener lahirnya sesuai HPL itu indah banget buat dia, karena ini bener-bener jadi kadonya dia. HPL-nya sesuai persis sama tanggal ulang tahunnya dia. Buat aku juga ya pastinya kado terindah juga, bulan depannya aku ulang tahun juga gitu kan. Jadi ya deket atau nggak deket sama hari ulang tahun atau hari spesial kita, ya dikasih rezeki anak, apalagi ini anak kembar ya, pastinya happy banget sih, dan nggak sabar banget nungguin momen itu gitu. Nah, kalau saya proteknya dari sekarang nggak sih, cemasnya khawatirnya sebagai suami nih, Mbak Melo dari sekarang nggak? Oh iya dong pasti. Kalau kalau dia tuh bawelnya lebih ke, aku kan nggak bisa diem ya, anaknya maunya gerak terus gitu. Jadi dia ketakutan kayak, udah jangan gerak terus nanti anaknya cepet keluar, lebih kayak gitu. Dia takutnya lebih kayak gitu. Udah jangan gerak terus nanti kesandung, nanti ini nanti itu gitu. Lebih ke kayak gitu sih dia proteknya. Mungkin lebih ketakut anaknya cepet keluar kayaknya deh. Makanya protek banget. Tapi kakak semenjak hamil ini ada nggak sih kak kayak dulunya mungkin kakak suka tapi sekarang kayak nggak suka gitu, perubahan-perubahan yang kayak gitu? Dulunya suka tapi nggak suka. Ya, atau mungkin dulunya nggak suka sekarang suka Nah itu lebih banyak sih. Dulunya nggak suka, sekarang suka tuh banyak banget. Kayak makan nasi, sekarang jadi doyan banget nasi. Oh, kacau banget ya, jadi doyan banget karbo. Terus mie tuh aku, mie tuh kayak mie ayam, mie yamin, mie apapun itulah pokoknya yang berhubungan sama mie. Jadi suka banget. Tadinya ya makan mie bisa dihitung jari lah, jarang-jarang gitu. Lagi ya, kalau yang pas 3 bulan pertama sih banyak banget pantangannya. Kayak aku nggak bisa makan ayam, jadi nggak bisa makan telur, jadi nggak bisa makan daging. Jadi eh, dua bulan lah, 2 bulan pertama itu doyannya sayur aja. Nah, makanya mikirnya ini anaknya cewek nih, kayak kita doyannya sayur terus. Ternyata cowok tetep gitu. Kalau sekarang sih udah nggak ada pantangan ya, paling itu aja, jadi doyan makan karbo mulu sama manis. Kayak harus ketemu, habis makan tuh harus ketemu minuman manis atau dessert, harus ada yang manis masuk ke mulut gitu. oke. Terima kasih kak. Oh iya.